taala, ma ba'du. Ibu-ibu, bunda-bunda salehah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Coba saya bantu. Anak raja membuat galah. Galah dijual di pasar Botania. Alhamdulillah saya hari ini bertemu dengan ibu-ibu solehah dan insya Allah semuanya penghuni surga. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Iib bahwa kali ini kita akan bahas tentang adab dan bijak bermedsos, atau kalau bahasa Inggrisnya sosmed, social media. Kalau diterjemah ke bahasa Indonesia, media sosial, dibalik-baliknya. Kalau bahasa Inggris kan dibalik. Kata benda terakhir, kata sifat pertama. Tapi kalau bahasa Arab beda. Kata sifat setelah kata benda. Jadi Zaidun qa'imun. Zaid nurutin qa'imun, nurutin yang berdiri. Tapi kalau di bahasa Inggris itu dibalik, seperti pintu merah, red door, bukan door red. Yang dibalik-balik. Karena bahasa Inggris tak bisa diindonesiakan, bahasa Indonesia tak bisa diinggriskan. Tidak apa-apa, bukan no what. Nah, itu kan berarti bahasa Indonesia diinggriskan. Sama dengan di mana handphoneku ya? Where is my handphone? Yes. Loh, kok ada yesnya? Coba terjemah Ustaz. Di mana handphoneku ya? Kan ada ya. Nah, ini kita murid-murid saya ketawa gitu, baru ngerti. Jadi tidak boleh kalian menginggriskan Indonesianya. Begitu juga bahasa Arab. Jadi tak boleh seenaknya kita menterjemah. Makanya tafsir Al-Quran dan hadis itu hadis butuh sanad. Kalau Al-Quran butuh tafsir. Jadi tak bisa kita menterjemah dengan apa yang tadi sudah dibacakan, masalah Bani Israel, masalah Fir'aun. Kita harus punya tafsir. Tafsir banyak. Jadi untuk menjelaskan Al-Quran itu kitabnya bukan cuma satu, macam-macam. Tafsir Madinah, tafsir Mesir, tafsir Maroko, macam-macam ulama-ulama yang alim. Kalau saya dulu di pondok tafsir Jalalain, tafsir Jalalain, Imam Syafi'i, Madhab Syafi'i. Saya Madhab Syafi'i. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau berbicara masalah media sosial, nih saya sampaikan hari ini bahwa Nabi sudah menyampaikan tentang media sosial. Cuma bahasanya bahasa klasik. Nah, berbicara media sosial pada hari ini, coba saya mau tanya, yang menerima dampak bahaya paling besar orang tua apa anak? Orang tua apa anak? Anak. Tapi ternyata kenyataannya begitu bebas anak diberikan HP, ada kuota kan? Aksesnya luar biasa ke itu. Dan ternyata kenapa media sosial termasuk smartphone yang disebutkan oleh Bu Iib itu bahaya? Karena setiap kali kita memegang handphone, kita tak bisa keluar dari dosa. Betul tidak? Kita tidak berniat untuk membuka sesuatu yang membuat kita dosa, tapi dosa dipersuguhkan di situ, apalagi anak. Sedangkan kalau kita memegang HP, siapa yang ngawasin? Kalau kita berbuat dosa tampak di keramaian, masih bisa ada yang negur. Kok kenapa dia di situ? Kok berdoa di situ? Ditangkap hansip, bisa. Tapi kalau apa yang berdoa? Siapa yang ngawasin? Hanya Allah. Nah, maka bentengi yang pertama masalah tentang anak. Ada dulu curhat sama saya, Pak Ustadz. Iya, kenapa? Anak saya sudah kecanduan HP, Pak Ustadz. Dia tak keluar-keluar dari kamarnya. Jadi gimana, Bu? Tolonglah Pak Ustadz minta doanya. Doa gimana, Bu? Biar gak kecanduan game FF dan Mobile Legends. Jadi gimana? Tak mungkin saya bilang orang itu, Allahumma inni a'udzubika min game online. Gak mungkin kan? Yang ada Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa artinya, Bu? Saya, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung, aku berlindung dari godaan khubusi, setan jantan, wal khaba'is, dan setan betina. Kok bisa begitu? Karena mereka setan betina sama jantan itu bertemunya di toilet, di dalam WC pacaran. Makanya kenapa saya bilang hubungkan dengan masalah WC? Berapa banyak orang ketika mau masuk ke WC bawa HP? Dan kenapa kita disunahkan kalau masuk ke WC pakai penutup? Kalau perempuan tetap pakai jilbab, kalau lagi pakai peci. Karena setan pacaran di atas kepala orang di toilet. Mereka jarang ketemu laki jantan sama betina, ketemunya di toilet.
Makanya jangan lama-lama di toilet, apalagi bawa HP. Jadi kita awalnya, jadi gimana Pak Ustadz? Ibu gak usah minta doa sama Pak Ustadz, ibu sendiri bentengin. Kalau memang wifi di rumah itu sangat memberikan dampak negatif, ibu cabut saja. Aduh berat Pak Ustadz, gimana caranya? Kenapa? Ya karena saya juga main sosial media. Ya betul, jadi kita tak bisa. Nah caranya apa? Mestilah ibu-ibu sendiri yang harus membuat program. Minimal HP itu kan ada settingannya sekarang. Dia tak bisa akses YouTube kalau tidak ada email kan. Nah gimana caranya itu? Sekarang masalahnya jangankan anak-anak yang kecanduan game online, bapak-bapaknya pun sibuk cari chip, ya beli chip. Ada yang beli chip. Game skater. Saya tahu nih baru ngumpul di situ. Ini saya sebenarnya ada masalah ya. Saya tadi tanda tangan kontrak dari gubernur guru di SMA negeri. Salah saya tanda tangan. Jadi sebanyak teleponnya udahlah saya demi ibu saya di sini aja. Nanti kalaupun memang harus ke provinsi tak apa-apa. Salah tanda tangan saya. Saya kepikiran di sini itu tidak selesai. Tahu sendiri kan dari jam 2 masih sambutan ini. Coba langsung dikasih tanda tangan selesai. Akhirnya saya buru-buru. Wah bisa ada janji saya bilang gitu. Jadi saya biar nanti ke provinsi. Nah, salah satu bentuk membentengi orang tua kepada anak ini adalah sebenarnya solusi itu ada daripada ibu-ibu sendiri dan orang tua dulu. Jadi kalaupun memang alasannya itu adalah daring dan segala macam, saya kira bisa. Yang penting kita juga selalu mendampingi kepada anak. Nah, dalam hal ini karena temanya adalah adab dan bijak, ini kan nggak ada yang kalau dilihat dari bahasanya adab dan bijak ini positif semua. Tapi saya sampaikan di sini 3 yang negatif, 3 yang positif. Nah, nanti biar diambil dari mana saja hadis itu datang Nabi SAW tentang sosial media. Karena zaman dahulu ketika sahabat duduk dengan Nabi, tak ada Nabi bercerita tentang awas nanti kok ada WhatsApp, tak ada. Tapi bahasnya lugas dan jelas dan terjadi pada hari ini. 15 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Yang pertama tentang negatif. Negatifnya 3, positifnya 3. Saya bicara negatif dulu. Negatif dari sosial media termasuk kita menggunakan smartphone, yaitu adalah salah satunya salah niat. Dari sekarang ibu refresh kembali kepada awal. Ibu-ibu kira-kira bikin akun TikTok apa? Nah, coba cek. Tak boleh kita menilai orang lain, diri kita sendiri. Yang pertama, apakah membuat akun pertama kali kan mesti email kan? Berarti semuanya pinter buat email kan? Bisa buat email. Namanya @gmail.com, bisa semua. Lalu kemudian ketika membuka, saya buka Facebook, bikin IG katanya, Instagram, Telegram, Telegram, kilogram, apalagi macam-macam. Pokoknya gram-gram semua. Nah, apa tujuannya? Itu yang tahu ibu sendiri. Kalau sudah telat sebelumnya, oh saya pengen ini jualan bisnis atau segala macam, refresh kembali, niatkan lagi, berubah lagi, tajdidun niat, perbarui niat itu untuk lillahi ta'ala. Yang kedua, kenapa? Karena Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sudah saya bahas hadisnya di subuh. Salah satu dari kualitas seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Kan sudah pernah contohkan, dari pagi sampai malam asing nak komen-komen aja di grup. Ini kan tidak berguna, tidak ada dibawa mati. Ada nggak dibawa untuk ini untuk bekal saya? Kecuali memang kita set one day one hadis, tak masalah. Kenapa? Karena ketika kita menge-share lalu ada orang dapat hidayah, orang mengajak hidayah, kata Rasulullah, dia sama dengan lebih baik min humurin na'am, mendapatkan pahala dari sebagaimana satu orang dapat hidayah, sebagaimana kita mendapatkan satu onta yang merah. Onta yang merah ini kendaraan yang paling mahal yang dimiliki oleh Nabi. Kalau harganya sekarang 100 juta. Dapat orang ngajak berjemaah sini satu orang, seakan-akan Allah gaji kita 100 juta. 30 hari, 1 bulan kita mengajak orang mengaji, ikut kajian di sini, kalikan saja 100 kali 30 berapa? 3M kita digaji oleh Allah. Mana aku tak kaya-kaya Ustaz? Nanti di akhirat. Kita hidup dunia lebih banyak mana? Dunia sama apa? Akhirat. Akhirat. Di dunia paling mentok 60.000, kalau sudah 70 alhamdulillah. Nabi 63 saja. Kubur sama dunia lebih banyak mana? Di kuburan kan. Coba 10 ke atas nenek moyang kita masih di mana? Masih di kuburan.
Nah, sementara kadang orang berpikir, kalaulah kita yakin hidup di kubur itu lebih lama, hidup di akhirat lebih lama, terus apa bekal kita? Cukup nggak? Sementara kita kalau mau pergi umroh saja semua dibawa. Bahkan tak boleh bawa pisau, dibawa lah pisau dapur yang karat-karat tuh. Soalnya ini aku cinta dengan pisau ini. Dibawa. Padahal cuma berapa hari umroh? 10 hari paling mentok. Dibawa semuanya. Tapi kalau kita bekal ke akhirat yang sudah jelas-jelas hidup selamanya, nyantai kita bekalnya. Nanti aja lah. Setan itu Bu, ya. Setan itu kalau sudah orang sholat seperti ibu ini datang ngaji, setan tak usah goda lagi. Bukan cara menggodanya bukan dari udah kamu nggak usah sholat, bukan seperti itu. Qad ya'isa syaitan, qad ya'isa syaitan ayya'budullahal musalluna walakin fit tahris, kata Nabi. Setan itu putus asa menggoda orang-orang seperti ibu yang sudah rajin istiqomah ngaji sini. Putus asa, aku tak bisa menggoda orang itu untuk menyembahku, kata. Tak mungkin mereka menyembah hantu, menyembah suster ngesot, menyembah genderuwo, tak mungkin, kata. Kan kata setan genderuwo itu semua kan sepupu-sepupunya. It's my brother. Tak mungkin. Kenapa? Caranya bagaimana mereka? Mereka menggoda walakin fit tahris. Saya tanamkan permusuhan, saya tanamkan iri hati dan di dalam hati. Mereka sholat biasa, rajin berjemaah, rajin pengajian, tapi di hatinya masih dendam dengan tetangga yang di sana. Jengkel saya Pak Ustaz, saya pernah dipermalukan ya. Itu memang setan. Jadi orang sholat, orang ngaji, wajar masih dengki. Kenapa? Karena setan bisa masuk. Memang sudah dikasih oleh Allah, dikasih. Jangankan masuk ke kita, karena dia ada bisa. Betul tidak? Nah itu makanya hati-hati. Jadi bukan berarti orang yang sudah berjemaah, yang sudah rajin ngaji, setan tak bisa masuk. Bisa masuk, punya akses. Sumbal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, dari depan, dari belakang. Saya tolong izinkan saya, Allah. Silakan kau masuk. Tapi bagi orang yang beriman, kata Allah, dia tak mungkin kamu bisa ngikutin apa katamu. Jadi yang pertama, luruskan niat. Tak boleh kita harus jangan sampai salah niatnya ketika membuat. Jadi min husnul islamil mar'i tarku malayani. Yang selanjutnya masalah niat itu buat apa, tujuan apa kita mengupload. Nah, tapi ibu jangan menilai orang ya, menilai diri sendiri. Dan kita juga orang itu ngupload bajunya pamer kali ini ya. Tak boleh kita. Kita sendiri yang harus. Jadi jangan urusan kita bukan ngurusin orang lain, urusin kita. Kita ngupload ini tuh apa? Ada lillahnya enggak? Ada Rasulullahnya enggak? Kita live umpamanya, ada live terserah meskipun dalam keadaan selfie. Tapi kalau hati ibu pengen menyebarkan sholawat karena ini live, ada pengajian sholawat, silakan, pahala juga. Jadi jangan pesimis, jangan takut gara-gara dibahas masa besok di blog semua. Aku tak mau bertemanan dengan ini, di blog dihapus sama Facebook. Silakan, karena yang sudah zamannya. Gunakan dengan sebaiknya. Maksudnya begini, kita punya pisau nggak di rumah? Ada pisau kan? Pisau itu kalau digunakan untuk yang baik, nyembelih ayam, ayamnya disedekahkan, dapat pahala nggak kita punya pisau? Tapi pisau meskipun kecil, meskipun karat, digunakan untuk melukai orang, dosa besar kita. Tergantung kita. Kita punya Facebook, kita punya TikTok, mau diapain TikTok kita? Jadi bukan berarti tak boleh, enggak. Karena saya juga punya sebuah akun. Tapi alhamdulillah akun-akun saya termasuk yang di YouTube. Nah, kalau ketemu Muhammad Nurdin Saidi Official, like, share, comment, and subscribe. Makanya saya isi. Kenapa? Kalau nggak diisi dengan dakwah, maka YouTube, TikTok semuanya diisi dengan orang-orang yang joget-joget. Jadi ibu-ibu lah menjadi petugas satgas daripada pejuang Islam. Caranya silakan buat TikTok, tapi isi dengan yang bermanfaat sehingga orang nengoknya. Alhamdulillah. Isi dengan acara pengajian, di share, di foto semua acara pengajian. Mungkin orang tertarik dengan seperti itu. Dakwah ke orang itu bukan harus teriak-teriak, tapi dengan gambar yang menarik. Oh iya ya, kalau di MT Majelis Al-Iman, ini nampaknya seragamnya bagus-bagus. Aku pengen gabung hanya dengan seragam. Cuma kita jangan, itu MT di sana tuh asik nak seragam aja nih foto. Itu salah. Boleh jadi orang ngasih seragam, foto bersama-sama seragam, orang tertarik. Pokoknya kalau aku masuk ke MT Al-Iman, saya punya seragam baru, tertarik, akhirnya ikut pengajian, dapat ibu pahala. Artinya kita larikan ke positif. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithlu ajri fa'iliha min ghairi ayyanqusa min ajri syai'in.
Barang siapa yang membudayakan, yang mencontohkan sesuatu sunnah kebaikan dalam Islam, maka orang itu kemudian dia betul-betul melakukan dan mencontoh orang yang mencontohkan itu, kita dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang. Contoh begini, Bu Iim, saya sholat umpamanya, atau saya berdakwah di media sosial, lalu kemudian saya bilang bahwa sunat tahajud itu adalah sunat muakkad, doanya diterima oleh Allah langsung. Bapak Ibu kalau masih hidup sempatkanlah tahajud, masih hidup sempatkanlah doa, paksakan doa. Akhirnya orang yang mendengar dia sholat tahajud, maka dia mendapat pahala, tapi Allah kasih pahala dua, yang satu dikirim ke saya karena dia sholat tahajud dengerin apa yang saya sampaikan. Jadi kalau Bu Im menyampaikan ayat atau hadis, kemudian ibu-ibu yang lain meniru, ibu melakukan amal ibadah itu, maka Bu Im dapat dua. Dia sudah melakukannya sendiri, Bu Im juga mendapatkan transfer pahala dari orang yang meniru dari apa yang dilakukan oleh Bu Im. Paham maksudnya? Tapi kebalikannya juga, barang siapa yang menampilkan, mencontohkan, meneladani, membudayakan, mengumumkan, meng-share sesuatu yang jauh dari Allah, pekerjaan maksiat, ditiru oleh orang, dapat juga kita dosa. Itu yang dimaksud dengan dosa jariah. Paham? Jadi kita harus bismillah, saya mengupload ini untuk apa? Kalau tak bisa sama sekali, selipkan aja paksa. Saya meng-share ini karena saya baru beli baju baru, biar orang-orang itu dapat baju baru nanti ikut pengajian. Paksakan di dalam hati. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Zaman sekarang tak bisa kita orang larang untuk bermain media sosial karena memang sarana dan wadahnya sudah dipakai pada hari ini. Dan semuanya orang daftar di bank saja pakai online. Apa yang tak ada? Semuanya pakai link, mana link? HTTP link. Semuanya seperti itu. Kita tak bisa terhindar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan gunakan media sosial untuk mengeluh, mengadu. Iya. Kemudian curhat di Facebook. Tiba-tiba bapak tuh pagi-pagi mau berangkat kerja, dikasih makan sama istrinya. Bang, makan bang. Nah, dimakan sama suaminya. Pedas. Update status sosial. Pedas betul makanan hari ini. Setelah selesai dikasih kopi, rupanya setelah minum sama suaminya memuntah, pahit. Update status, pahit betul kopi hari ini. Habis dikasih kopi, karena mukanya suami itu sudah tak nyaman, tadi makan kepedesan, minum kopi kepahitan, berangkat dek, aku berangkat kerja. Iya bang, muka istrinya beda. Biasanya abang tuh masih kening dulu, ini enggak. Cemberut, difoto sama suaminya, cekrek, masuk ke status ya. Cemberut betul mukanya biniku hari ini. Berangkat dia kerja sampai ke kantor, nasib sehari dia sudah betul-betul malam. Sudahlah kopi pahit, makanan juga pedas, muka istri cemberut. Sampai ke kantor, bosnya ngomel-ngomel. Rupanya pekerjaan pokoknya kamu kerjakan sampai jam 10 malam. Alamak, update status. Kegiatan sehari-hari. Bising betul mulut bos hari ini. Habis itu pulang ke rumah. Pulang ke rumah si ini udah capek betul. Capek tidur. Ya Allah, hari ini capek betul. Update status. Capek betul kerjaan hari ini. Bawaannya mau mati. Nah, dia update status. Rupanya paginya mati betul. Doa adalah ucapan adalah doa. Kenapa? Memang sudah seperti itu. Kenapa dibilang curhat? Itu kan di Facebook, contoh Facebook dinamakan wall kan. Wall itu apa artinya? Bahasa Inggris kan. Wall itu apa? Dinding. Kalau di Facebook kan backgroundnya atau layar atau wadahnya dinamakan wall. Ini ada yang mengatakan Mark Zuckerberg, yang menciptakan Facebook itu, katanya biar disamakan dengan orang-orang, mohon maaf, Yahudi. Yahudi itu kalau meratap curhat ke dinding ratapan di Israel itu kan. Jadi kenapa dibilang seperti itu? Karena boleh jadi orang itu berapa banyak orang curhat di situ tentang aib keluarganya sendiri, betul? Ya. Berapa banyak perempuan-perempuan nangis di situ karena curhat tentang suaminya. Akhirnya apa yang terjadi? Rusak gara-gara curhat di Facebook. Dengan suami tak terima.
Belum lagi berapa orang banyak yang sakit hati dengan status kita. Kan saya tak nyebut nama. Padahal orang yang bikin status meskipun tak nyebut nama, dia sudah berniat ini untuk tetangga yang nomor 3 itu sebenarnya. Kenapa? Karena terjadi sebelumnya. Ini bahaya besar. Jadi apa maksudnya? Jangan pernah curhat, jangan pernah menyindir meskipun tak wujud nama di media sosial. Sudah positif saja, tulis positif. Jadi yang sekarang itu makanya Nabi mengatakan, saya sampaikan ini hadisnya dari Imam Ahmad, inna baina yaday sa'ati qat'ul arhami wa kitman syahadati sur wa syahadati sur wa qal wa zuhurul qalami. Kata Nabi, kalau dulu tanda-tanda kiamat durhaka anak kepada orang tua itu negatif. Ada tanda-tanda hari kiamat banyak orang kaya hanya dia membangun rumahnya tapi tidak mau berinfak, itu negatif. Ini positif kata Nabi. Inna baina yaday sa'ati zuhurul qalami. Salah satu tanda bahwa kiamat sudah dekat yaitu adalah tampilnya pena. Zuhurul qalam, tampilnya tulisan. Nabi tidak pernah mengatakan tampilnya pena kan bagus, tidak ada negatif. Apa maknanya? Begitu banyak nanti di akhir zaman kata Nabi, banyak tulisan-tulisan itu mudah diakses. Banyak buku-buku karya tulis sudah diterbitkan, tapi ternyata keadaan buku itu menjadikan kita jauh daripada Allah. Apa maknanya? Dulu disampaikan sahabat, contoh ya, seandainya sahabat itu adalah ibu-ibu di zaman dahulu, 1400 tahun yang lalu, duduk, Nabi ngomong apa? Sama dengan ibu-ibu. Ibu-ibu, saya besok terbang, saya mau beli sayap dulu di Amerika. Kalau saya ngomong gitu, lucu nggak? Meskipun sekarang sudah zaman canggih, tapi saya bilang sama ibu-ibu, besok saya mau ke Amerika bu, saya mau beli sayap 1, jadi saya mau umroh, nggak perlu pesawat lagi, karena saya terbang. Lucu nggak? Sama ketika Nabi mengatakan, sahabat bingung juga, tapi namanya juga Nabi. Nabi ngomong itu, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi bersabda itu bukan karena hatinya, bukan karena hawa nafsunya, tapi karena dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berbicara ini Nabi yang buta huruf, Nabi il ummi di kudu agama. Nabi buta huruf, tapi Nabi mengatakan nanti tanda-tanda hari kiamat adalah tampilnya pena, tersebarnya tulisan-tulisan. Apa maknanya? Sekarang itu orang berbuat jahat mengadu domba pakai mulut apa pakai tulisan? Media sosial. Betul nggak? Berapa banyak orang sakit hati nengok WhatsApp ibu, padahal WhatsApp itu bukan statusnya bukan untuk ibu, di grup disimpan kan. Kebetulan saya nyimpan nomor tetangga itu. Tiap hari gue tengok WhatsAppnya, memang pedas betul. Padahal dia kalem katanya di sini. Ditengok WhatsAppnya. Kita yang tak pernah bersentuhan dengan dia merasa tersinggung. Ada nggak seperti itu? Nah, ini bahayanya media sosial. Jadi jangan pernah kita curhat apapun. Curhatnya sama siapa? Sama Allah. Mengeluhnya sama Allah. Jangan sama Facebook. Kok kenapa tak hadir ke tetanggamu? Kan nikah. Aku kan sudah tulis itu. Apa tuh? Amin ke bawah. Kenapa kok akikah kemarin tak datang? Aku sudah WhatsApp kok ini. Sudah selamat. Akhirnya yang terjadi apa? Semua berbentuk tulisan. Orang meninggal pun cukup ucapan di share stiker Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal tangganya tapi aku sudah ini Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kan stiker itu? Semoga ini. Memang tak salah, tapi adab sudah hilang. Makanya yang dibahas kita adalah adab. Jadi yang membahayakan pada hari ini bukan ini lagi tulisan. Yang kedua, tak boleh curhat, tak boleh mulut. Yang ketiga, adanya media sosial. Kalau negatif, kita bicara negatif, merusak silaturahmi. Berapa banyak orang cerai gara-gara media sosial. Ada orang curhat, perempuan tuh nangis, telepon Pak Ustaz. Loh, kok nangis? Saya bilang gitu. Salah sambung bu? Enggak Pak Ustaz, nangis. Ini orang apa pun tidak nangis terus. Akhirnya apa yang tanya? Kenapa bu? Begini Pak Ustaz, saya selingkuh Pak Ustaz. Apa hubungannya selingkuh ngomong sama saya? Maksudnya saya mau curhat Pak Ustaz. Oh, kenapa selingkuh? Kok bisa terjadi selingkuh? Ibu kan udah punya suami. Iya Pak Ustaz, kenapa kok bisa selingkuh? Kemarin baru bikin Facebook Pak Ustaz. Terus? Iya, saya bikin Facebook sebenarnya pengen cari tahu nama mantan saya Pak Ustaz. Diketik di pencarian Pak Ustaz. Ketemu. Habis itu gimana? Add friend.
pertambahan teman. Habis itu rupanya dikonfirm Pak Ustadz, dikonfirmasi. Lepas itu saya inbox Pak Ustadz, hai. Akhirnya dijawab Pak Ustadz. Terus gimana? Pak Ustadz ini banyak kali tanyanya, kepo kali gitu. Loh katanya mau solusi. Akhirnya gimana? Ya biasa lah Pak Ustadz ketemuan sama mantan. Di mana? Di Rioni. Ketemulah sama mantan yang dulu. Lalu kemudian setelah ketemu, ya itulah Pak Ustadz, makanya saya nangis. Apa? Itulah Peter Pan. Apa yang terjadi? Terjadilah. Terjadi Pak Ustadz apa yang tak diinginkan. Nasi sudah menjadi tai ayam. Bukan bubur lagi. Akhirnya terjadi. Tapi kalau ibu-ibu sini nggak ada, karena ibu rajin pengajian. Walau anak alal qura amanu wa taqaw laqatan alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ibu-ibu sini sudah ibu ikut pengajian, kajian subuh dan segala macam. Insyaallah tak ada ingat sama mantan. Ingat sama mantan. Karena ibu tidak ingat sama mantan, insyaallah suami pun tak diambil, tak diganggu sama pelakon. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu merusak silaturahmi. Berapa banyak orang gara-gara dia punya Facebook berhubungan dengan mantannya tanpa sepengetahuan suami. Begitu juga suami sudah berapa banyak, mohon maaf, mudah-mudahan tidak seperti itu suami ibu. Ada suami yang memang playboy cap tupai, banyak kali dia mantannya. Dia kata ibu. Jadi banyak temannya di situ. Rupanya diam-diam sudah nyimpan WhatsApp-nya. Rupanya diam-diam dia sudah inbox-inboxkan. Berapa banyak orang berantem hanya merasa gara-gara media sosial. Jadi yang ketiga ini bahaya daripada media sosial. Jangan sampai kita ingat-ingat sama mantan. Tak masalah itu. Ada mantan? Enggak ada. Kalau saya jujur saya punya mantan, tapi kan sekedar itu. Di kuliah dulu. Daripada saya bohong. Tapi saya sudah selesai. Saya jurusan bahasa Inggris ibu dulu di kampus. Banyak lah itu. Maksudnya di kampus namanya di kampus kan. Kan bukan saya ini, bukan sarjana agama, sarjana bahasa Inggris. Dulu kalau di sekolah itu kadang banyak salah. Ustaz katanya. Dikira saya guru agama, padahal saya ngajar bahasa Inggris. Jadi salah satunya merusak silaturahmi ini Allah sudah sampaikan di surat Al-Hujurat. Al-Hujurat ibu tengok nanti ayat 11. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ada 6 sebenarnya sesuatu yang merusak silaturahmi. Yang pertama, jangan sampai kau mengolok-olok, mengejek-ngejek. Sekarang tak perlu kita teriak mengejek-ngejek orang. Di komen-komen, di grup WhatsApp, nyindir-nyindir, di Facebook juga begitu. Jangan pernah kalian, bahkan Allah menggunakan, ya Allah menggunakan kata wala nisa'un min nisa'in. Jadi seakan Allah menyampaikan yang banyak ngejek, saling mengejek nih orang-orang perempuan, kata Allah. Ini bahaya. Ngejeknya terserah. Sekarang tuh ngejeknya nggak pakai mulut bu, pakai tulisan dari media sosial. Sering kan di grup-grup itu ada grup apa? Entah banyaklah grup sekarang di WhatsApp itu. Saling sindir. Meskipun bahasanya itu bahasa santun, tapi nyelkit. Ini namanya sakit tapi tak berdarah Pak Ustaz. Pedas Pak Ustaz. Dan gara-gara itu kita bisa tahu sifat orang. Banyak kita mungkin bukan di sini, di luar sana kita punya banyak teman, duduk tuh pendiam orangnya, tapi sekali nengok di Facebook, nengok di Instagram, nengok di WhatsApp, macam-macam pedes. Wih, ini kan tetangga kita itu iya, ikut pengajian, dia kalem, tapi tengok tulisan. Begitu bahaya tulisan. Itulah Nabi mengatakan zuhurul qalam. Tanda-tanda hari kiamat itu banyaknya tulisan kita tersebar, tapi tulisan itu bukan untuk lillahi ta'ala, bukan menyebarkan agama Allah. Jadi yang kedua apa? Wala talmizu anfusakum, jangan kau hina dirimu sendiri. Ini salah apa enggak ayat ini? Enggak. Kalau ada orang yang dimaksud Allah ini, jangan kau menghina dirimu sendiri, jangan menghina temanmu, saudaramu, tetanggamu. Kalau engkau menghina orang itu sama halnya kamu menghina dirimu sendiri. Karena orang itu adalah manusia, sama-sama anak Adam. Wala tanabazu bil alqab, yang ketiga merusak silaturahmi. Jangan kau menyebutkan atau membuat sebuah gelar, julukan ke orang, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, yang jauh dari iman. Di kampung saya banyak nama Muhammad, Ahmad, dari saking banyaknya akhirnya dikasih nama Mat. Yang satu dikasih nama Mat Ceper, karena pendek. Yang satu dimakan Pat Melor, karena orangnya bulat.
Macam-macam, mat solar, mat bensin, mat pertalite, ada pernah dengar kan julukan itu? Bayangkan ini akan menjadi dosa aja. Mungkin awalnya biasa kita guyon, dijulukin orang itu mat peler, mat ceper, mat lepes, macam-macam, mat pepes segala macam. Mungkin awalnya biasa, tapi lama kelamaan orang itu sudah meninggal, yang memberikan julukan meninggal, lahir anaknya juga itu anaknya mat lepes. Anaknya tak terima. Galah patah masih bisa disambung, kaca retak masih bisa disambung, tapi hati yang terluka kemana nak dicari obat? Betul? Nah akhirnya apa yang terjadi? Orang yang sudah menjuluki pertama diikutin orang-orang yang lain, itulah dosa jariah. Dia mati tapi masih dapat pahala dosa. Kenapa? Siapa yang julukin dulu? Itu anaknya Pak Kades, kepala desa. Saya contohkan begini, kan ada kepala desa di sini. Nanti contohin anak Pak RT, anak Pak RT mati. Itu anak Pak Kades yang pertama. Sekarang kemana anak Pak Kades? Sudah meninggal, dapat dosa karena banyak udah niru, mat pelor, mat sholat semuanya. Padahal orang ngomong itu bukan mengejek, tapi orang yang mendengar anaknya itu anaknya mat lepes, sakit hati dia. Kenapa orang tua aku dijulukin kayak gitu? Jadi jangan pernah kita menjulukan di mana? Di media sosial yang banyak. Betul? Lalu yang ketiga, itu yang ketiga, dan yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Al-Hujurat ayat 12. Kan ada 6, ini baru 3 kan. Yang pertama tak boleh mengolok-olok, yang kedua tak boleh mengejek diri sendiri karena sama juga mengejek kepada orang lain. Lalu yang ketiga tak boleh membuat gelar julukan yang jelek, jauh dari iman kepada Allah. Yang keempat, ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jangan sampai kita berprasangka buruk di media sosial. Nengok postingan orang karena dia pakai macam-macam lah, hati timbul berprasangka. Allah tidak menggunakan su'dzon dan husnudzon. Istanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhilah kamu dari prasangka. Apa maknanya? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya salah satu dari prasangka itu adalah dosa. Allah tidak menggunakan kata husnudzon, su'dzon. Yang jelek apa? Su'dzon. Kalau yang baik husnudzon. Allah menggunakan dzon saja. Kenapa maksudnya? Kalau kita berprasangka baik dan itu benar kenyataannya, termasuk ghibah. Kalau prasangka kita itu tak sama dengan kenyataannya, termasuk fitnah. Jadi kita berprasangka pun dilarang oleh Allah. Apa caranya? Gak usah ngurusin orang, gak usah mikir. Terserah orang itu posting apa, yang penting postingan kita baik. Ini salah satu adab. Jadi sama, kita punya sama-sama akun, tapi tak boleh kita untuk berprasangka. Jangankan yang jelek, yang baik tak boleh, kata Allah. Takut terjerumus kepada yang jelek. Lalu kemudian yang kelima, apa yang kelima? Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang. Kenapa? Kata pepatah, man tolabah akhon bila bila aibin fabaqiyah bila akhir. Orang kalau cari orang tanpa ada salah, maka dia tak akan ketemu dengan saudaranya. Kalau kita mencari kesalahan orang lain, berarti kita sama saja tak mau berteman dengan orang. Kenapa? Karena semua orang pasti salah. Nabi Adam aja salah. Tapi kalau kita yang cari-cari kesalahan orang lain, maka saatnya kita sendiri yang tak punya teman nanti akhirnya. Jadi kalau kita cari orang tak punya salah, tak akan ketemu, karena setiap orang punya salah. Cuma saat ini sama Allah ditutupin sama saya. Sini soal sama ngomong saya, banyak saya juga dosanya. Cuma ibu aja nggak tahu masa lalu saya bagaimana. Kan begitu waktu di kampus, kan nggak tahu. Tapi kan sekarang istiqomah, hijrah. Ibu juga begitu. Siapa yang tak punya salah? Siapa tak punya dosa? Jangan sombong. Nabi Adam punya dosa. Dari saking punya dosa, 400 tahun dia baru diterima tobatnya. Padahal cuma satu aja, deketin khulti, dimakan khulti. Dan lo kita dosanya berkali-kali masih dimasukkan ke surga. Itu bedanya. Nabi Adam satu kali berbuat dosa diusir dari surga. Umat Nabi Muhammad berkali-kali bermaksiat tapi masih disediakan surga. Senang tak jadi umat Nabi Muhammad? Makanya Nabi Muhammad mengatakan, duduk dengan sahabat, saya rindu dengan saudaraku. Kaget sahabat, saudara yang mana ya Rasulullah? Kami ini kan saudara. Kamu bukan saudara, kamu adalah sahabat-sahabatku. Siapa yang kau maksud saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku itu adalah orang yang tak pernah ketemu denganku, tapi dia bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudaraku itu adalah orang yang tak pernah ketemu denganku, tapi dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hebat, Bu.
dianggap saudara. Sahabat yang lain yang bertemu dengan Nabi, teman saja kata Nabi. Tapi kita semua adalah saudara. Lalu kemudian kita tak mau berselawat kepada Nabi. Nabi saja rindu dengan kita, Nabi saja sayang menganggap kita saudara, lalu kita tak mau berselawat. Betul? Bahkan dari saking orang tak mau baca selawat, dipaksa oleh Allah baca selawat dalam sholat. Sekurang-kurangnya orang sudah berselawat dalam sholat. Kalau dia tak sholat, parah betul. Makanya kalau kita lupa baca selawat di luar sholat, di luar ibadah, kita masih dipaksa 5 kali sehari kita baca selawat. Betul. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Di tahiyat terakhir dan tahiyat awal. Silakan. Lalu yang terakhir, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Yang kelima yang merusak silaturahmi lewat media sosial adalah yaghtab ba'dukum ba'dha, membicarakan aibnya orang. Tahukah kata Allah, orang yang membicara aibnya orang, ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu, sama halnya kalian itu kalau bicara aibnya orang makan bangkainya saudara sendiri. Jadi ilustrasinya kalau digambar ada mayat, sudah jadi mayat, jadi bangkai dimakan sama kita. Itu dosanya orang kalau bicarakan aib orang. Maksudnya begini, ibu-ibu dengar bakso yang di pojok sana katanya dari tikus. Gimana dengarnya? Padahal ibu sudah berkali-kali makan di sini. Perasaan ibu gimana? Padahal sudah lama tak makan lagi. Muntah dengar. Itu tikus jelas di foto nih, buat tikus. Betul tak? Itu baru dengar saja, tak langsung di mata. Tapi ini Allah sudah menyampaikan, ketika kalian membicarakan aib orang, kalian sama kayak makan bangkai mayatnya. Kita aja dengar bangkai tikus, kalau di situ baksonya dari tikus, kita jijik, kita mau muntah, apalagi bangkainya orang. Cuma kan kita tak nampak. Ini Allah langsung Al-Hujurat ayat 12. Ibu bisa lihat. Ini 3 yang membahayakan. Aku tak cukup waktu. Kalau dibahas banyak. Lalu yang 3 yang positif, yang pertama adalah dakwah. Jadi tadi yang negatif, sekarang yang positif. Kita bermedia sosial bijaklah. Salah satunya apa? Gunakan media sosial untuk berdakwah. Pak Ustaz, saya kan bukan LCMA, bukan profesor. Emang kalau berdakwah harus Ustaz, harus LCMA, harus profesor? Tidak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Setiap orang punya kewajiban. Kita ini adalah umat dakwah. Istri ngajak sama suami, tak pernah sholat subuh. Sholatlah bang, malu aku ikut kajian subuh terus. Kamu tak sholat subuh, dakwah. Ibu juga berdakwah sama anaknya, suruh ngaji. Dakwah itu bukan, saya ini bukan dakwah. Saya ini menyampaikan ilmu. Namanya di Batam tuh tidak ada istilah persatuan dai Batam, tapi persatuan mubaligh Batam. Mubaligh di Amerika kata balagha yuballighu tablighan, menyampaikan. Kalau dakwah itu da'ayat atau dakwatan. Orang yang mengajak dai. Jadi ustaz di Batam bukan dai, mubaligh. Makanya PMB kan, bukan PDB. Jadi menyampaikan. Kalau ada, jadi ada dakwah, ada menyampaikan, ada alim. Alim itu siapa? Yang memberikan fatwa. Ini haram, ini tak boleh, pakai Al-Quran, pakai hadis, kemudian pakai fatwa-fatwa yang lain. Itu makanya alim. Adanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi dakwah gitu kapan? Terserah. Contoh, ada video yang bagus. Contoh ibu hadir pengajian live seperti ini, bagus. Di-share. Berapa banyak orang gara-gara video ini dapat hidayah. Lalu kemudian dia masuk ke Islam. Lalu kemudian dia hijrah, dulunya dia galau, dulunya dia itu sakau karena nengok tersentuh. Contoh begini, kalau ustadz seperti saya ini contohnya, saya menyampaikan ke ibu ini berapa orang? Ada sekitar 25. Mungkin mohon maaf, di sini masih banyak kan? Bukan cuma 25. Berarti kan saya cuma menyampaikan ke sini. Ada saya menyampaikan khutbah. Khutbah orang itu sampai 200 umpamanya di Masjid Al-Iman. Saya menyampaikan khutbah Idul Fitri. Yang 250, yang nyangkut di kepalanya 100. Dibawa pulang, yang ingat 50. Yang disampaikan lagi sama 50, cuma 10 orang yang menyampaikan ke yang lain. Berarti kan seakan-akan saya cuma berdakwah ke 10 orang dari berbagai macam orang yang hadir di situ. Berarti tak selesai dakwah. Tapi dakwah sekarang melalui media sosial, berapa banyak orang dia itu tak pernah ke masjid, dia mungkin hanya sholat di rumah, tapi dia bikin video, di-share, kemudian di komen, kemudian berapa orang banyak. Atau seperti ibu langsung live sekarang, ibu berteman dengan kawannya yang ada di Mekah, ibu berteman dengan kawannya yang ada di New York. Hari itu juga ibu share.
Berapa kilometer kita menyampaikan ilmu, ngajak orang. Itu salah satunya. Jadi positif daripada media sosial, isilah dengan hal-hal yang bisa mengajak orang. Karena mengajak ini tugas kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tugas kita. Nah, Allah Ta'ala mengatakan umat terbaik itu bukan orang yang puasa sunnah. Bukan. Memang betul itu juga salah satu termasuk umat yang baik. Tapi umat terbaik, the best people in Islam, orang paling baik Islam itu adalah Allah bilang ta'muruna bil ma'ruf. Bukan yang puasa Daud, bukan yang puasa Senin Kamis, itu bagus, tapi belum paling bagus. Yang paling bagus adalah orang yang mengajak orang, nengok orang tak sholat diajak. Memang sakit hati bu, kita nanti dibully. So alim kau, baru itu pengajian kemarin. Oh bukan, Pak Haji, ikutlah aku masih. Kamu sebelum lahir aku sudah haji duluan. Kamu yang ngajak-ngajak. Sekolah di mana kamu? Kan kamu kerja di Galangan, urusinlah Galangan itu Tanjung Muntan. Nggak ada ngajak. Aku sudah haji kok belum. Masih baik, udah haji kan salah itu. Tapi memang seperti itu harus sabar. Nah sekarang ngajak ke orang itu lebih mudah, pakai HP di share bro, ada pengajian begini. Ibu dapat apa? Jangan takut. Kemudian yang kedua cepat, udah setengah jam. Yang kedua positifnya itu adalah media sosial yang ibu punya dijadikan mendekatkan diri kepada Allah. Apa maknanya? Kalau kita percaya Rasulullah menyampaikan bahwa tanda-tanda hari kiamat itu adalah tampilnya pena, tersebarnya pena, tapi tulisan-tulisan itu tidak membuat orang dekat kepada Allah. Dan kita percaya bahwa Nabi sudah menyampaikan. Nabi memang tak mengatakan nanti tanda-tanda kiamat adanya TikTok, tidak. Nabi tidak mengatakan adanya WhatsApp, tidak. Tapi Nabi mengatakan ada tampilnya pena, tulisan banyak, tapi orang semakin jauh kepada Allah. Lalu apa maknanya? Kalau kita punya Facebook, punya media sosial tidak menjadikan kita dekat dengan Allah, berarti ada yang salah dalam smartphone kita. Berarti yang pintar cuma smartphone-nya, tapi tak membuatkan kita smart people. Jadi makanya dibilang smartphone, kenapa? Semuanya ada. Mestinya kalau HP saja bisa smartphone, kita mestinya juga smart people. Apa salah satunya? Jadikan media sosial itu mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena begitu mudah kita akses. Contoh, mohon maaf ibu-ibu. Kalau ibu mau tanya, tak usah tanya ke ustadz minimal, tapi harus berguru. Cari hadis apa? Hadis tentang sholat, tengok di Google, ketik, ada. Lalu kemudian ibu nge-share. Setelah di-share dibaca oleh orang, dapat pahala. Jadi penting kita mesti harus tahu, bijak dalam bermedia sosial adalah salah satunya menjadikan kita dekat dengan Allah. Kalau kita punya HP sehebat itu, sesemat itu, tak menjadikan kita dekat dengan Allah, karena kita mudah bisa mengetahui tentang hadis dan Al-Quran, berarti ada yang salah. Kenapa? Karena semuanya nanti ditanya, Bapak Ibu. Jangankan sekarang masalah pekerjaan atau kata-kata yang kita katakan. Pendengaran saja kita dengar, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ditanya semuanya, bisikan di kuping, pandangan mata, hati juga berbisik, semua dipertanggungjawabkan. Tsumma la tus'aluna yauma idzin anil. Nah, semua nikmat yang kita dapatkan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yusalu an arba'ati asya. Nanti di hari kiamat orang-orang itu tak bergeser kakinya sebelum Allah interogasi melalui malaikat 4 hal. Yang pertama, umurnya. Ngapain aja umur dikasih umur 70 tahun kamu di dunia. Kemudian yang kedua, ilmu. Berapa ilmu banyak kau dapatkan di kajian subuh? Berapa banyak kau ilmu dapat di kajian asar ini, tapi kau tak pernah amalkan. Lalu kemudian yang ketiga, an-malihi. Berapa banyak aku kasih rezeki sama kamu? Berapa juta kamu dapatkan dari suaminya? Berapa juta kau berjualan? Tapi kau gunakan untuk apa? Dan yang keempat, kau punya badan sehat ketika kau muda, kau gunakan habiskan apa? Dihabiskan bikin TikTok joget-joget. Nauzubillah min dzalik. Maka dari sekarang ibu-ibu lah yang bisa mengukur, merefresh lagi apa gunanya saya handphone. Lalu bentengi anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita yang di masa the golden age, masa-masa emas ini nanti tergerus dengan media sosial. Kita dampingi terus, kita monitor terus. Karena begitu mudah ibu-ibu. Mohon maaf, gara-gara anak itu kecanduan HP, nengok di YouTube, dia pengen nyoba apa yang ada di YouTube. Nengok sepupunya perempuan sudah baik. Mohon maaf, dari mudah-mudahan dijauhkan.
Akhirnya meskipun sepupu digauli. Gara-gara nengok game sering kalah, tahu sendiri game kan. Kalau main game kita kan nembak musuh tak mati-mati. Akhirnya sama mamanya pun sebegitu mudahnya dia mukul, ngelawan. Bahkan sampai masih kecil kadang umur 10 tahun. Pokoknya kalau mama nggak ngasih aku top up duit, aku kabur dari rumah. Tahu dari mana coba? Kalau bukan tahu dari smartphone. Ditiru semuanya. Ini yang paling penting. Lalu yang terakhir, positif daripada dakwah itu adalah kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita belajar Al-Quran dan hadis. Berapa banyak sudah aplikasi digitalisasi Al-Quran. Ibu-ibu silahkan beli, daripada ibu-ibu beli barang yang mewah yang lainnya. Kalau masih belum paham dengan tafsir atau tajwid Al-Quran, sekarang sudah ada Quran digital. Lewat apa? Media sosial. Ada tafsir di YouTube, ada bacaan Al-Quran. Silahkan diakses. Oleh karena itu, pentinglah kita bentengi semua diri kita ini, termasuk anak kita, dari pengaruh buruk media sosial. Semua tergantung kita. Kita gunakan media sosial ini untuk positif dan negatif, ibulah yang tahu. Tapi ingat sekali lagi, jangan kita menggunakan media sosial untuk menilai orang lain, untuk mengejat orang lain. Silahkan orang lain berkreasi, karena saya juga punya media sosial. Tapi ibu bersihkan hati ibu sendiri. Mulai sekarang, bagaimana media sosial ini menjadikan kita dekat dengan Allah, faham dengan Al-Quran, dan bisa memahami agama secara kafah. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqtilana ya Allah biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa dahina jannata mal iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.